Shalom Aleihim Besem Yesua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan Anda yang salah memposisikan Tuhan Yesus. Baik itu gereja, baik itu pendeta, romo maupun jemaat, yang salah memposisikan Tuhan Yesus. Setiap hari kalian berteriak-teriak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi apa yang kalian imani, ya, Tuhan Yesus ini masih sujud kepada Bapamu. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud pada Bapa, itu nggak pernah ada. Tuhan kok sujud pada Allah, nggak pernah ada. Tuhan itu roh, Tuhan itu Allah, Tuhan itu disembah. Ya, tidak pernah ada Tuhan kok sujud, nggak pernah ada. Tuhan yang sujud, Tuhan Yesus yang sujud ini bukan Tuhan, tapi hantu Yesus. Sujud pada Bapamu. Bapamu yang mana? Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Ya, hantu Yesus sujud sama Bapa iblis. Klop dong, klop. Hantu sujud sama iblis, lalu diurapi oleh roh setan di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 yang wujudnya seperti katak. Katak itu adalah kutuk, ya. Makanya pendeta yang memberitakan Injil lain disebut terkutuk. Pendeta yang diurapi oleh roh setan yang wujudnya seperti katak, ya. Cek saja. Saya pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Prasetyo, Pak Okto Prasetyo, ya, dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Okto Prasetyo ini nanya, Pak, jelaskan tentang Allah orang mati dengan Allah orang hidup, ya. Allah orang mati dengan Allah orang hidup. Orang mati kok masih punya Allah, Pak? Gimana cara nyembahnya ya, Pak, orang mati? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini pertanyaan bagus, Pak Okto Prasetyo di Semarang. Terima kasih, Pak, ya, Bapak sudah tanya tentang ini. Di dalam Markus 12 ayat 27, ini Yesus keras sekali, ya, keras sekali itu dalam menyampaikan perkataan ini. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Tuh kata Yesus. Ya, ini bicara tentang sesat, ya. Matius 22 ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini sama dengan Markus 12 ayat 24 di atasnya. Ya, yang 27, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi yang orang benar-benar sesat itu adalah, satu, tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah, kemudian dia Allahnya orang mati. Pak, orang mati kok punya Allah? Nah, begini Bapak Ibu Saudara. Alkitab kalau menulis orang mati, orang hidup itu artinya orang yang jurusannya nanti mati kekal neraka dengan jurusan orang hidup, hidup kekal di surga. Ya, di dalam Markus 16 ayat 16, kalau kamu percaya kepadaku dan dibaptis, maka kamu akan selamat dan nanti aku bangkitkan. Nah, kalau dibangkitkan itulah orang hidup. Kalau tidak percaya kamu dihukum, artinya dihukum sebagai orang mati. Orang mati itu tidak punya Allah. Gimana bisa wong dia tidak ke surga, Allah itu di surga. Jadi ia itu bukan Allahnya orang mati kan di neraka. Maksudnya itu Pak Okto Prasetyo, maksudnya itu. Bapak tanya ke semua pendeta, nggak ada yang ngerti ini. Pendeta dan romo, ya. Pendeta dan romo, Bapak tanya soal ini, nggak akan ngerti dia. Apa maksudnya Allahnya orang mati dan Allahnya orang hidup? Soalnya pendeta dan romonya itu termasuk golongan orang mati. Orang mati nggak mungkin dia paham tentang orang mati. Ya, dia sendiri penyembah Bapa toh, ayo. Pendeta sama romo, kamu nyembah Bapa toh, ayo. Penyembah Bapa itu orang mati apa orang hidup? Orang mati. Masuk golongan orang mati yang kelak ke alam maut jurusan lautan api. Ya, siapapun yang masih menyembah Bapa, ya, Anda jurusan orang mati nanti. Ya, kalau orang hidup itu nanti jurusannya
ke surga. Orang-orang benar ya, domba orang benar, Matius 25 ayat 37. Kalau orang mati itu kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41. Ya, orang yang tidak percaya, akulah dia, kata Yesus, akulah Allah. Anda percaya nggak Yesus Allah? Nggak pernah, Pak, nggak pernah percaya. Kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia itu bukan akulah Bapa, tapi akulah Allah. Karena di kitab Wahyu 21 ayat 7, aku akan menjadi Allahnya dan kalian semua, ia akan jadi anakku. Yesus tidak bilang aku akan jadi bapaknya lalu kamu jadi anakku. Enggak, Yesus jadi Allah, bukan jadi Bapa. Bapa itu sebutan, nickname, panggilan untuk Allah. Semua orang Yahudi manggil Allah itu Bapa, tapi Bapa tidak pernah disembah. Yang disembah itu selalu Allah. Coba kamu nyuruh orang Yahudi doalah Bapa kami. Ada yang mau jalanin nggak? Enggak. Yahudi bilang sorry ya, aku nggak pernah nyembah Bapa, nggak pernah doa ke Bapa. Doa kami ke Allah. Ada nggak rasul yang doa Bapa kami? Mau minta hadiah berapa? Rasul-rasul kan Yahudi semua itu, ya. 12 murid deh. 12 murid kan Yahudi semua. Ada nggak yang melaksanakan doa Bapa kami? Nggak ada. Para romo, para pendeta, ada nggak rasul yang menjalankan doa Bapa kami? Murid yang menjalankan doa Bapa kami? Nggak ada. Doanya ke siapa? Ke Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Ya, Kisah 4 ayat 24. Ya, clear? Jadi ini Pak Okto Prasetyo ini sedang bicara tentang sesat. Jadi bidat atau sesat itu apa kata Alkitab ya Pak? Ya, saya nih menghimbau ya. Yang ngaku pendeta namanya pengepul segala rupa. Pak pengepul segala rupa, kamu kan bisanya cuman maki-maki. HTD itu sesat bidat. Sesat atau bidat itu apa kata Alkitab? Ayo kita dialog, kita debat. Mana yang mengerti kitab suci? Kalau kamu tidak mengerti kitab suci, berarti kamu yang bidat. Nggak peduli gelarmu doktor, nggak peduli usiamu sudah ompong. Usia kok ompong? Gigimu sudah ompong pakai gigi palsu. Ya? Jadi bidat atau tidak, sesat atau tidak itu apa kata Alkitab? Perhatikan Yesus ya. Yesus berbicara, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Ayo kita adu. Siapa yang mengerti kitab suci? Ya, HTD apa kamu pengepul segala rupa yang kamu tiap hari cuma maki-maki? HTD sesat. Nanti akan ketahuan ya toh. Berani? Berani kamu? Ya, aku nggak mandang usia, aku nggak mandang gelar loh ya. Nggak mandang. Meskipun usiamu ompong, kok usia kok ompong sih? Usiamu tua, ya toh, gelarmu doktor. Ayo kita adu, siapa yang mengerti kitab suci dan kuasa Allah? Lalu apakah Allahmu itu Allah orang mati, kamu masuk golongan orang mati atau orang hidup? Allah itu Allahnya orang hidup, ya. Allah yang nanti orang ke surga, yang beriman pada Kristus Yesus. Nggak ada menyembah Bapa masuk surga itu nggak ada. Kamu mau minta hadiah berapa? Ya, tidak pernah ada ya, penyembah Bapa masuk surga itu nggak pernah ada. Ayo berani. Jadi sebelum kamu mengatakan bidat atau tidak bidat, sesat atau tidak sesat, diuji dulu siapa yang paham mengerti kitab suci. Karena Yesus bilang kamu bidat, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Siapa yang bisa membuka seseorang mengerti kitab suci? Lukas 24 ayat 45. Yesus Pak. Pengepul, kamu penyembah Yesus bukan? Bukan, kami penyembah Bapa. Tak jamin 100% pikiranmu tidak mungkin dibuka mengerti kitab suci. Mustahil, kamu pasti kalah debat sama HTD. Dijamin kalah kamu. Kalau HTD penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Kamu penyembah Bapa, mustahil pikiranmu dibuka. Jadi kalau kamu debat sama HTD, dijamin kamu kalah. Kalau untuk urusan mengerti kitab suci, kamu cuman urusan doktrin, ya, ngerti, ya. Jadi Pak Okto Prasetyo, orang-orang seperti pengepul segala rupa ini dedengkot, ya, penyembah Bapa.
Ya, Yesus mengatakan bahwa tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah dan orang mati, ya itu sesat. Kalau Allahnya orang mati benar-benar sesat. Orang mati di alam maut, di neraka kok mau nyembah Allah? Ya Allahnya bapak iblismu itu benar-benar sesat, kata Yesus. Clear ya, Pak Okto Prasetyo, saya sudah jawab ya. Allah orang mati, Allah orang hidup. Ya, penjelasan Allah orang mati dan Allah orang hidup. Ya, bukannya orang mati terus punya Allah, enggak. Orang mati kekal yang ada di alam maut dulu, belum ada di neraka, Pak. Kalau mati ya misalnya siapapun gitu, pendeta-pendeta yang sudah tua-tua yang masih Tritunggal Maha Sesat mati, kemana Pak? Ya pasti ke alam maut, ke rumah bapaknya. Di mana rumah bapaknya? Di liang kubur paling dalam. Bapaknya siapa? Iblis. Ya, simple kok. Kalau Anda tidak menyembah Yesus itu kalau mati pasti ke alam maut, pasti, Pak. Ya, kalau Anda tidak menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Allah, meskipun usiamu sudah ompong, meskipun gelarmu doktor teologi, sorry Pak, teologi nggak laku di tempat kami. Doktor teologi itu TK. Ayo, pengepul segala rupa, mana nyalimu? Kalau saya begitu, ya, kamu pasti kalah di Batam HTD. Ya, karena kamu bukan penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Mustahil pikiranmu dibuka mengerti kitab suci, ya Pak Okto Prasetyo, ya, atau siapapun dari channel manapun, ya silahkan ya, pengepul segala rupa, kamu kumpulin 10 pendeta Tritunggal, gabung juga sama Katolik boleh, gabung juga sama Saksi Yehova boleh, lawannya Henry Tandianta seorang sendiri. Ayo kita uji siapa yang mengerti kitab suci. Ayo, ya. Romo sekolah 12 tahun, pendeta sekolah 9 tahun, ini didengar ini. Nanti pakai channelnya orang muslim. Berani? Nggak ada yang berani. Karena nanti Anda dihakimi di situ. 10 lawan 1 loh. Ya, beberapa hari lalu kan udah ada yang cerita nerocos tentang Tritunggal. Cerita, terus aku bilang gini, Pak, kita debat Yesus main kelereng yuk. Ketawa dia ngakak. Bapak yang nerocos dari tadi itu nggak ada di Alkitab, Pak. Sama dengan Yesus main kelereng nggak ada di Alkitab. Lalu pada ketawa semua. Ya, jadi ceritamu tentang Tritunggal, ada Bapa, ada Allah pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3, itu sama saja dengan Yesus main kelereng, Yesus main layang-layang, nggak ada ayatnya. Jadi kita bisa debat seharian, ya santai aja. Ya, memperdebatkan apa yang tidak ada di Alkitab. Makanya tidak ada pendeta yang berani debat sama HTD. HTD pakai Alkitab LAI aja, nggak usah macem-macem. Doktor teologimu sorry, di tempat kami TK tak kasih tahu. Pengepul segala rupa, jangan cuman jadi bidat atau tidak itu bukan keluar dari mulutmu, ya. Ya sorry ya, pengepul segala rupa, aku nggak pandang kamu ompong, kamu kok ompong sih, usiamu sudah tua atau gelarmu sudah doktor, aku nggak pandang itu, ya. Aku tantang kamu, ya, pengepul segala rupa, ya, sesat atau tidak sesat itu apa kata Alkitab, ya. Di forum yang netral, pakai channelnya orang Muslim, nggak akan berani dia. Wah, nanti dibikin nyungsep semua sama HTD. Jangan cuma 1, 10 lawan 1 yuk, ya. Pak Okto Prasetyo, ya. Jadi ini bicara tentang sesat atau tidak sesat, ya. Bahkan Yesus berkata, kamu benar-benar sesat. Kamu pikir Allah itu Allahnya orang mati ya? Kamu pikir Allah itu Allahnya penyembah Bapa ya? Kamu pikir Allah itu Allahnya Tritunggal ya? Kamu betul-betul sesat. Karena jurusanmu ke alam maut, nanti ke neraka. Ya di neraka nggak ada Allah. Yang ada iblis tuh. Baca itu Wahyu 20 ayat 10. Kalian penyembah Tritunggal, ya Allahmu ya bersama satu grup itu, satu grup kalian. Siapa saja, ada Allah, ada orang Yahudi juga di situ. Allahnya adalah iblis, Bapak iblis jadi Allahmu. Bapamu itu ya Allahmu, ya iblis itu. Ada orang Yahudi, semua yang beragama Yahudi tak tantang juga ya. Saksi Yehova, ya. Anda yang Yahudian, ya. Yahudi kan agama sudah almarhum. Ayo saya tantang nih, ya. Nggak ada yang berani. Ya, nanti di situ Yesus saja ngomong kok, ya, ular beludak kamu di dalam Matius 23 ayat 33. Kemana jurusannya? Neraka itu, baca itu.
Demikian pula kambing terkutuk, ya. Kambing terkutuk juga neraka bersama iblis dan malaikatnya. Ya, Pak Okto, sudah saya jawab pertanyaan ini. Jadi yang dimaksud Allah orang mati itu adalah bukan Allah orang mati, maksudnya bukan Allah orang yang nanti masuk neraka, kelompok Tritunggal, ya, yang kerjaannya membidat-bidatkan orang, giliran ditantang nggak punya nyali, gitu. Karena dia tahu sesat atau tidak sesat itu berdasar mengerti kitab suci. Wah, kalau sama HTD urusan mengerti kitab suci nggak ada yang berani. Ya, giliran kamu nerocos Tritunggal cuman dijawab itu Yesus main kelereng, Pak. Yesus main layang-layang. Aku mau jawab apa wong di Alkitab nggak ada. Ya, jadi ceritamu yang bergelora menceritakan Tritunggal itu levelnya sama Yesus main kelereng satu level. Apa-apa? Maksudnya sesuatu yang nggak ada di Alkitab. Itu ngarang dongeng, ngarang bebas itu. Ya. Itu Allah orang mati, Allah yang orang yang jurusannya ke alam maut. Sedangkan Allah orang hidup yaitu Allah yang di surga, yang di tempat orang benar, domba orang benar yang memang nanti jurusan surga. Padat, singkat, dan clear. Kembali saya mengingatkan Anda yang salah memposisikan Yesus, ya, Yesus kamu sebut Tuhan, tapi Tuhanmu masih sujud pada Bapa. Tidak ada Tuhan kok sujud, Tuhan kok doa, itu nggak ada. Ya, Tuhan itu ya Allah, Tuhan itu disembah, Tuhan pasti Allah. Nggak ada Tuhan kok beda dengan Allah, itu nggak ada. Jadi kalau Tuhanmu masih sujud pada Bapamu, itu bukan Tuhan, Pak. Itu hantu. Hantu Yesus sujud sama Bapak Iblis. Klop dong, klop. Nanti diurapi oleh roh setan di dalam Wahyu 16 ayat 13-14. Klop. Pak, tiga tunggal, Pak, ya. Iblis, hantu, setan. Betul. Ini ayat Alkitab. Daripada kalian ngomongin Tritunggal melulu yang nggak ada di Alkitab. Ya, cek saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.